formal atau informalnya gitu. Jadi ada laporan informal itu biasanya laporan informal gitu kan biasanya memang hanya beberapa lembar seperti itu. Sedangkan laporan yang formal itu banyak ya gitu kan. Tapi bisa jadi laporan informal itu bisa jadi lebih banyak. Jadi panjang pendeknya sendiri memang tergantung kebutuhannya. Jadi tergantung dari kebutuhan seperti itu. Jadi tidak bisa kita melihat bahwa ya ini laporan formal jadi harus panjang gitu kan, bukan seperti itu. Jadi memang tergantung gitu ya, tergantung dari kebutuhannya seperti apa gitu. Kemudian ada yang selanjutnya itu berdasarkan apa tuh, isi ya, berdasarkan isi yang ditulis. Ada informasional dan laporan analisis ya. Siapa yang tahu? Mbak Isti. Jadi gimana nih laporan informasional? Halo, Mbak Isti. Assalamualaikum. Ntar dulu. Oke. Lanjutnya Mbak Ika, gimana nih Mbak Ika? Informasional. Gimana? Seperti apa sih laporan informasional itu? Informasional itu bersifat secara menyeluruh. Terus kemudian Mbak Ika? Seperti apa? Informasional, informasi. Lagi mikir ya. Gimana? Jadi informasional itu kita melihat seperti ini ya, informasi gitu kan. Jadi laporan ini berisi tentang informasi gitu ya. Nah, informasi apa? Seperti apa yang disajikan? Jadi informasi yang bersifat apa tadi? Salah satu karakteristik laporan adalah informasi yang harus bersifat apa? Objektif seperti itu ya. Jadi isi pesan itu adalah suatu informasi gitu ya. Jadi memberikan sebuah informasi yang bersifatnya lebih ke objektif gitu kan, lebih objektif. Dan ini gunanya untuk disampaikan ke divisi lain gitu, seperti itu. Nah, ini versusnya apa nih kalau objektif? Di sini ada analisis. Gitu. Gimana? Oh ya, jadi kalau gini, isi pesan contoh ya. Jadi untuk isi pesan yang informasional itu dia contohnya gini. Contohnya itu misalkan kita ingin memberikan gini, kita ingin melaporkan mengenai misalnya kita di perusahaan gitu ya. Jadi kita ingin melaporkan mengenai apa namanya, yang misalkan yang terjadi gitu ya, yang ada di perusahaan, yang ada di salah satu yang ada di salah satu bagian gitu ya. Misalnya bentar ya, saya juga mikir nih. Oke, jadi jadi contohnya itu adalah misalkan kita memberikan informasi
mengenai misalkan nih kinerja dari divisi bagian ini, misalkan kayak seperti itu. Contohnya lagi adalah laporan, kita melihatnya di laporan misalkan di divisi HRD ya, divisi Human Resource gitu ya, kita memberikan laporan mengenai kinerja orang-orang yang ada di misalkan di bagian HRD seperti itu. Jadi ketika kita memberikan laporan gitu kan, orang-orang HRD sendiri ketika memberikan laporan terhadap kinerja, misalkan dia butuh laporan gitu ya, atasan kan kadang kan mereka kan ingin tahu gitu kan, misalkan karena untuk kenaikan jabatan, contoh seperti itu. Jadi ketika ada kenaikan jabatan, terus kemudian ada contohnya atasan gitu ya ingin melakukan evaluasi gitu terhadap karyawan-karyawannya yang akan dipilih seperti itu. Nah, bagian HRD itu memberikan laporan gitu ya, memberikan laporan kepada atasan seperti itu yang bersifatnya apa? Informasi yang bersifat apa? Objektif. Jadi tidak bisa gitu kan mereka memberikan informasi misalkan si A ini terlalu menyudutkan contohnya gitu. Jadi tidak bisa kita misalkan HRD itu terlalu menekankan, intinya lebih ke apa ya, berpihak gitu ya kepada satu atau beberapa orang seperti itu. Jadi memang harus memberikan informasinya secara general, secara objektif itu artinya secara general gitu. Itu contohnya seperti itu. Jadi supaya apa gitu kan, supaya fair, supaya adil gitu. Jadi laporannya bersifatnya secara informasional seperti itu aja. Gimana? Contoh laporannya adalah divisi kerohanian melaporkan masalah kegiatan pengajian kepada divisi humas. Jadi maksudnya ini ada kegiatan gitu ya, ada kegiatan kemudian dilaporkan ke divisi humas. Seperti itu. Bisa jadi memang pada intinya ini adalah informasional ini sifatnya secara general ya, sifatnya tidak bertujuan, tidak mengarah ke satu tujuan tertentu gitu, tidak mengarah ke satu poin tertentu dalam sebuah laporan gitu, tidak menekankan titik berat tertentu di satu laporan tersebut gitu. Jadi kalau misalkan yang ini bisa jadi gitu kan, bisa, tapi pada intinya memang dalam laporannya itu, dalam isi atau konten ini kan, ini dari isi ya, isi yang ditulis itu jadi lebih menginformasikan hal-hal yang perlu diinformasikan. Jadi tidak bersifat yang investigatif atau tidak bersifat yang mendalam seperti itu. Jadi hanya sebuah informasi seperti itu aja gitu. Jadi intinya tidak bersifat yang investigatif atau yang mendalam gitu. Karena apa? Karena ada lagi nih, karena isi pesan yang selanjutnya adalah isi pesan secara analitis gitu kan ya. Berarti kalau yang secara analitis gimana? Gunanya untuk apa nih? Jadi untuk laporan yang analitis itu untuk sebuah investigasi ya, sebuah permasalahan ya berdasarkan analisa. Karakteristik analisa seperti apa sih gitu kan? Karakteristik analisa mendalam ya kan, detail seperti itu kan, perlu sebuah kedetailan seperti itu kan ya, mendalam ya. Kebanyakan apa, berurut-urutan ya. Bisa jadi kebanyakan laporan itu isinya adalah lebih ini ya, lebih detail ya, lebih mendalam seperti itu. Jadi bisa juga untuk investigasi, untuk
eh,